gandengan lewat. Gandengan lagi. Nanti roboh jembatan ini. Kan bilang, gandengan lewat sini. Lalu? Hendaknya peraturan itu diturutin, Neng. Duh, kok malah ketawa? Kalau begitu apa gunanya larangan? Ya untuk dilanggar lah, Kek. Kalau sudah dilanggar, Negara itu punya kesibukan. Kesibukan itu namanya bernegara. sepertinya kali ini adalah suara guru. Apa? Itu, Neng, geluduk. Biasanya sih itu tanda mau hujan. Aduh, sialan. Ina, apa Kak? Cuma kita dandan. Tuh, lihat. Nah, belum tentu juga hujan turun Kak. Belum tentu apa? Memangnya kau mau hujan? Dengar ya baik-baik Ina. Yang belum tentu itu, kalau hujan benar-benar turun, kita masih bisa makan malam ini. Sekedar pengisi perut saja. Ini juga hampir masak. Banyak-banyak terima kasih Bang. Aku sudah bosan dengan labu siammu yang kau pungut tiap hari dari tong sampah di tepi pasar sana. Labu siam setengah busuk, campur bawang pre setengah busuk, campur ubi dan jagung apa lagi. Aku bosan Bang. Tidak Bang. Pokoknya malam ini aku benar-benar ingin makan yang enak. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang dengan bumbunya yang kental berminyak-minyak, sebutir telur balado, dan segelas penuh teh manis panas. Oh, dan sebagai penutup sebuah pisang raja, warnanya kuning kemas-masan. Tidak, tidak, hujan tak boleh turun malam ini, tak boleh. Sudah Kak, hujan, kita tetap berangkat. Mana bisa? Laki-laki mana mau sama kalian kuyup-kuyup? Abang ini seperti tahu segala hal. Lagian kata siapa kita bakal basah kuyup Bang? Siapa jalan di hujan kan basah, Neng? Kan begitu biasanya. Kami kan naik becak ya. Oh, jadi kalian bakal operasi dengan becak? Uang buat ongkos becaknya gimana? Ongkos becak. Pakai kesepakatan dengan Mbak Becaknya ya? Becak jahanam. Loh, kok jahanam? Aku sudah tahu. Pasti Bang Becak yang hitam tulani kan? Hitam manis dong Bang. Oh, jadi kau sudah kenal dengan dia. Abang cemburu ya? Sabar dikit dong. Apa-apaan ini? Oh, memangnya sejak kapan si Ina ini hanya milikku saja, Bang? Kira-kira dikit ya. Kau ini sesungguhnya apa? Siapa? Dan berani cemburu. Sakit yang tak terkutuk. Sudahlah, Kak. Apa yang sudah? Ina, dengarkan aku. Sekarang aku ingin tanya kepada kau. Sejak kapan kau itu jadi tunangan resminya? Atau istri-istrinya?
Apa? Bro Deo, aku pun punya sahamku dalam kehidupan di sini. Saham? Iya. Saham kau bilang? Iya. Heh, kau hingga kini kontan mencicipi hasil sahammu yang sangat busuk semua itu. Labu siam, bawang pre, beras menir yang semuanya setengah atau malah semuanya busuk itu. Dan itu kau anggap senilai dengan tubuh panas wanita semalam suntuk, hah? Kau anggap apa si Lina ini, Bang? Kau anggap apa kamu wanita ini, ya? Sudahlah. Kalau kalian tak berkas lebih cekcok, aku khawatir nama Raden Ajeng Kartini sebentar lagi disebut. Sudahlah, ayo Lina. Lekasan kita pakai baju. Kita lekas pergi dari sini. Sepiring nasi putih panas, Sepotong daging rendah, bumbunya kental berminyak-minyak. telur balado, Segelas penuh teh manis panas. sebagai penutup sebuah pisang raja. Ada kuning kemas-masan. Iya tuan-tuan, semuanya itu akan kami nikmati malam ini. Cara apapun akan kami jalani, asal kami dapat memakannya malam ini. Ya, malam ini juga. Tina, siapa? Ayo Pak. Bentar. Ayo. Gimana Kak? Terus, mantap dulu. Kita akan berjalan. Selamat bertugas, entah kering entah basah. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cari. Ya, Kek. Kalau rezeki kami baik malam ini, kami akan pulang bawa oleh-oleh. Ya, ya, ayo. Kami duluan ya, Kek. Ya. Duluan ya, Kek. Hati-hati ya. Sepiring nasi putih panas. Udang, telur. Apalagi tadi kek? Manis panas. Juga pisang raja. Warnanya kuning emas. Kenapa dibuang? Itu kan masih ada. Habis ternyata. Kan masih ada. Akhirnya mau nambah. Ini aja lah. Aku heran. Kakek kau masih hafal semuanya itu. Hafal apa sih? Ya rendang, telur, pisang raja segala. Kenapa mesti lupa? Setelah bertahun-tahun hidup begini kek. Alah. Kau punya puntung nggak?
Yang terakhir kan kakek sendiri tadi yang hisapnya. Oh iya ya. Kakek lupa. Kau perlu dengar baik-baik. Untung rokokmu yang tadi kuhisap itu. Ya, itu mah masih bisa aku lupa. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan rendang, telur, pisang raja? Tidak bisa, nah. Tidak bisa. Sama seperti tidak bisanya aku melupakan ranjang kanak-kanakku dulu. Lupakan bubur merah putih yang sangat kusukai. Bila ibuku menyuguhkannya ketika aku sakit parah. Lupakan uap sanggul ibuku sehabis mandi lalu melenakan aku tidur. Dan bercerita tentang Gatot Kaca yang perkasa, tentang Dewi Sinta. Tidurlah kek, kau mengantuk. Tidak. Aku seolah kembali merasakan kantukku yang dulu. Ketika ibuku melenakan aku tidur, itulah kenangan. Kenanganlah yang membuat kita sengsara terus menerus. Kenanganlah yang menjadikan diri kita dalam bentuk runtuhan-runtuhan. Dan kenanganlah yang menjadikan beton atas kecongkakan diri kita sendiri, yang sering salah diberi nama oleh masyarakat. Tapi sebagai harga diri kini aku bertanya kepadamu, di mana lagi harga diri di kolong jembatan ini? Semua kenangan dan harga diri, semua persoalan ini tidak bakal ada setelah kita bekerja kek. Punya cukup kesibukan. Semua kenangan, harga diri yang kakek sebutkan tadi adalah justru masalah. Masalah yang hanya ada bagi jenis manusia macam kita ini. Tapi bukannya kamu selalu cari kerja ya? Iya, tapi tak pernah dapat. Alasannya apa? Masyarakat punya prasangka-prasangka tertentu terhadap jenis manusia macam kita ini kek. Memangnya kita manusia seperti apa? Masyarakat telah mempunyai keyakinan yang berakar dalam bahwa tampaknya manusia gelandangan seperti kita ini sudah tidak mungkin lagi bisa bekerja dalam arti yang sebenarnya. Menurut mereka, kita cuma bisa apa lagi ya? Tidak banyak kek, kecuali barangkali hanya sekedar mempertahankan hidup, sekedar taraf tidak mati saja.
dengan batok kotor kita yang kita tengadahkan kepada siapa saja, ke arah mana saja. Mereka anggap kita ini sebagai suatu kasta tersendiri, kayak kasta paling hina, paling rendah. Sekiranya orang-orang tahu apa kemahiranmu, nak. Ya, jangan jolikan aku, kakek dan aku kan sama-sama termasuk mereka yang setiap saat siap mempertaruhkan apa saja, misalkan dapat meninggalkan kedudukan sebagai manusia gelandangan ini. Rupanya mereka sama sekali tak sudi memberi kesempatan itu, ya. Tampang kita saja sudah cukup membuat mereka curiga, Lalu tampang bagaimana lagi yang dapat kita tunjukkan kepada mereka selain tampang kita yang ini juga? Bahwa sepertinya tampang kita ini kurang menguntungkan, kurang segar, kurang berdarah. Salah kita kayaknya. Bahwa dari tubuh dan pakaian kita menyusup uap yang bersih, uap dari air kali yang butak di kolong jembatan ini. Salah kita kayak ini. Hukum masyarakat tetap begitu. Kalau kau mau bekerja, ya tampillah dengan tampangmu yang paling menguntungkan. Ya, kalau aku memiliki setelan gabardine dengan sepatu dari kulit macan tutul, dengan dasi sutra, serta rambutku dibalur dengan minyak dari luar negeri. Kakekku yang terhormat, apakah di kolong jembatan ini masih tempatku? Apakah masih manusia gelandangan itu namanya aku? Iya. Di mana mesti mulai? Di mana mesti berakhir? Orang-orang seperti kita ini. Dunia gelandangan adalah suatu lingkaran setan, yang setiap hari semakin kekar, semakin angker juga. Satu-satunya lagi yang dapat menolong kita hanyalah nasib baik dan kebetulan saja. Menunggu datangnya nasib baik itulah yang sebenarnya kita lakukan di sini. Satu persatu dari kita, pungguk-pungguk kerinduan bulan, akhirnya berakhir dengan terapung Sungai Butek ini. Mayat-mayat kita yang telah membusuk dibawa oleh satuan polisi Pamong Praja ke RSUD, lalu ditempeli dengan tulisan tercetak, tak dikenal. Kita dikubur tanpa upacara, cukup oleh para pegawai yang sudah saja. Paling-paling mayat kita disediakan sebagai bahan pelajaran untuk mahasiswa kedokteran. Itu masih mendingan. Itu namanya. Bahkan dengan mayat kita bisa menjadi pahlawan tak dikenal. Lewat ilmu urai mahasiswa kedokteran. Apa jadinya kehidupan tanpa kita nanti?
Weh, belum tidur, Cang? Lambat juga kau pulang malam ini. Iya, Ada puntung nggak? puntung. Tenang saja, kek. Jangankan puntung, rokok sungguhan pun ada. Bahkan sebungkus utuh, kek. Sabar, kek. Juga aku bawa 4 nasi rames, kek. Nasi rames. Iya, Yang bener. bener lah. Kau tak merampongan hari ini. Kek, syukur. Aku belum sejauh itu harus merendahkan diriku. Hebat. Kata orang, tidak ada lagi yang lebih rendah daripada gelandangan. Hehe, siapa yang memompahkan kepintaran itu pada kepalamu? Sudahlah. Nasi ramesnya mana? Tenang, kek, buat kalian semua. Aku tadi, maksudku, kami sudah makan tadi. Kita kedatangan tamu. Cantik. Dari mana kau petik dia? Lalu bagaimana dengan Ani? Apa kau pikirkan itu, ha? Hati-hati dengan mulutmu. Dia itu Ati namanya. Dia tadi ketemu di pelabuhan nangis-nangis. Katanya mencari suaminya. Setengah modal aku mencari suaminya, tapi tidak ketemu juga. Sudah naik kapal mungkin. Ya, mungkin saja, kek. Apa dia kelasi? Bukan hanya Kelasi yang boleh naik kapal. Dugaan kakek begini. Gimana, kek? Suaminya suruh menunggunya di depan pintu pelabuhan. Ya, dia menunggunya, tapi suaminya masuk pintu pelabuhan dan keluar entah mana perginya. Ya, terhadap dugaan kakek itu, bisa saja aku hadapkan dengan dugaan-dugaan lainnya, kek. Dugaan orang tua kan biasanya lebih berdasar. Firasat atau pengalaman nih. Dua-duanya. Kakek kan juga dulu mantan klasik kapal. Di mana-mana kawin ya, kek. Di mana-mana meninggalkan pengantin-pengantin baru dengan janji-janjinya yang jelas. Sudah. Iya. Diam saja kau. Iya, dia berjanji mau bawa saya ke kampung yang di seberang. Katanya ayahnya itu Raja Kopra di sana. Dia mau beri saya sebuah. Sudah, jangan bersedih. Kakek tahu perasaan kamu. Sekarang kan kamu sudah ada di sini. Jadi kamu gak mau balik ke kampung kan? Jelas saja, Kek. Aku malu. Kami berangkat dari sana dengan pesta dan doa segala. Dan koperku dengan segala pakaian dan perhiasan yang di dalamnya telah dia mau kabur, Kek. Hebat benar orang sebelah itu. Hei, tapi apa betul dia dari sana? Katanya sih begitu. Hati-hati kalau saya. Apa-apaan ya? Haus darah kalian. Dari tadi dia cari pasal saja, kek. Apa kau diam terus? Mengapa semuanya dari jangan pasal saja? Sudahlah. Ribut saja kerjaannya. Nasi ramesnya mana? Hati. Duduk, Tik. Loh, dua orang lagi mana? Biasa. Dinas. Dinas. Dalam hujan selebat tadi. Hidung belang kan ada di setiap musim. Wih, ada rendang. Enak, kek. Wah, ada rendang.
juga telur. Rupa-rupanya pukulan besar juga hari ini. Tidak ada pukulan apa-apa. Selain aku telah menerima uang persekotku. Persekot. Ya, Persekot katamu. iya kek. Berarti kau telah diterima sebagai klasik kapal. Iya. Tunggu bang. Apa sih artinya ini semua? Diterima gimana? Dan siapa yang akan pergi? Jadi adik sendiri belum diceritakan apa-apa. Aku tadi beritahu apa-apa darinya. Dia sudah lama melamar sebagai klasik kapal. Dan pada malam hari ini dia telah diterima. Uang persekot itu lazim di kapal. Sebagai gantinya, yang membelikan nasi rames yang tadi kau bawa, Dik. Sudah jelas kan bagimu? Kek, rokoknya. Bang, sembunyikanlah aku. Tidak bisa, Dik. Pekerjaan klasik tidak boleh berteman dengan wanita. Jangankan kemana-mana. Kau naik kapal saja sudah tidak boleh, Dik. Abang bisa saja sembunyikan dalam bilikmu. Tidak bisa, Dik. Orang yang telah bertahun-tahun hidup sebagai manusia gelandangan tidaklah semudah itu kembali ke dunia gelandangan apabila sudah terbebas dari dunia itu. Kau tidak tahu apa artinya jadi gelandangan, Dik? Aku tidak tahu dan aku memang tak mau tahu, Bang. Yang aku tahu, aku masih muda dan aku pun berhak juga akan sedikit cinta dan sejumput bahagia. Sedikit cinta, sejumput bahagia. Kesempatan untuk mengajar itu semua bukanlah di kolong jembatan ini, Dik. Kata siapa aku datang untuk itu kemari? Oh. Jadi, kalau aku disuruh menyimpulkan, adik kemarin ini hanya ingin menumpang. Ya, untuk satu malam ini saja. Lalu besok bagaimana, Dik? Hati-hati dengan mulutmu. Jangan selalu mengada-ngada. Kalau maksudmu bahwa gara-gara ucapanku yang barusan kita terpaksa berkelahi. Ayo berkelahi. Ya, ayo. Aku mungkin dapat kau kalahkan. Kau kekar, cocok memang untuk kelas. Mungkin kau bisa membunuhku dan tubuhku bisa kau benamkan di lumpur sana. Tapi untuk kali yang paling terakhir dan demi martabatmu sendiri sebagai seorang jantan, aku minta padamu berterus teranglah kepada wanita cilik yang sedang dirundung malang ini. Apa yang sebenarnya akan kau lakukan pada dia? Ayo ceritakan. Dengan terbitnya matahari esok pagi, apa rencanamu yang sesungguhnya pada dia? Apa yang akan kau lakukan padanya? Jangan jadikan bangunan-bangunan harapan kosong baginya. Sebab demi Tuhan, tidak ada dosa yang paling besar kecuali apa yang telah kau perbuat padanya. Mungkin ada baiknya bila aku saja yang menceritakannya kepada adik. Dia itu telah menerima uang persekotnya, yang berarti dia bakal segera berlayar. Mungkin sudah besok. Bukankah begitu? Hei,
Ya, Nah kan, besok kita semua akan pamitan dari dia. Selesai berpamitan, dia menuju ke laut lepas. Sedangkan kami kembali lagi ke kolong jembatan ini. Lalu sisalah pertanyaan yang sangat penting artinya bagi adik, ya juga bagi kita semua. Bagaimana nasib adik sendiri? Aku tetap ingin berlayar, Bang. Tidak mungkin, Dik. Sudah adik dengar sendiri tadi kan dari dia. Apa adik tidak bisa berbuat apa-apa dengan rasa harga diri adik yang lebih itu? Dan tidak keberatan dengan usul saya supaya adik pulang sajalah ke kampung. Kalaulah aku boleh bertanya, iya, kepada abang, kepada kalian semua yang ada di sini, kenapa kalian tak pulang saja ke kampung halaman kalian? Kenapa? iya. Kenapa kita tak kembali ke kampung masing-masing? Sudah pulang, Ina. Loh, Ani mana? Kak Ani takkan kemari lagi, Bang. Kenapa? Dia sudah bernasib baik. Babah Gumuk yang selama ini jadi langganannya, tadi di seksi polisi berkata bakal mengawini dia. Sebentar, kok di seksi polisi? Ini kayak Apa? oleh-oleh dari Kak Ani. Oleh. Wah, ada penghuni baru nih. Seperti tahu saja kalian takkan kemarin punya abang ya. Dia tamu semalam kita di sini. Besok dia bakal pulang ke kampungnya. Oh, sowan. Sama siapa? Weh, ngasih ramus lagi. Wih, ada rendang, telur. Pisang raja sesisi. Ada-ada saja memang si Ani ini. Kak Ani cuma penuhi janjinya, kek. Tapi tadi juga ada yang bawa nasi ramos. Masa sih? Iya, tuh kakek taruh dalam. Kamu mau lihat? Nih, nasi ramos, ada rendang, juga telur. Dari siapa, kek? Tuh, dari dia. Dia kaul tadi. Besok dia berlayar. Berlayar. Jadi abang salah kira. Iya, Dik. Aku salah kira, Bang. Abang benar benar berlayar. Iya. Kalau tak ada apa-apa lagi, nah besok siang aku harus ada di kapal. Sore baru berlayar. Kemana, Bang? Ada
Adakah pertanyaan itu lebih penting sekarang? Hah? Pokoknya berlayar. Pergi jauh dari sini. Karena setiap tempat pastilah lebih baik dari kolong jembatan. Sudahlah. Ina, lanjutkan kisahmu tentang Ani tadi. Kok di seksi polisi? Iya bang, nanti akan aku lanjutkan. Kok makanan yang gak dimakan kek? Entah apa rencana dewa-dewa mengirimkan 2 kali dalam semalam ini jenis makanan yang sekian tahun belakangan ini kita para gelandangan tak berani. Malam hari ini bintang begitu banyak. Rupanya nenek moyang kita ingin berselongok dengan kita. Sebagai pelengkap unsur bergurau pada pengalaman aneh kita, selera kita tidak terangsang sedikit pun oleh makanan ini. Karena semuanya harus kita bayar kontan dengan kepergiannya dia. Dan si Ani yang tak bakal kemari lagi. Tapi itu hanya perasaanku saja. Entah bagaimana dengan kalian. Mungkin persis seperti aku. Diberi makanan terlebih dahulu, lalu digiring ke tiang gantungan ini. Kakek ada-ada saja. Memang separah itu, kek. Kelenggangan disebabkan oleh perpisahan. Kadang lebih perih dari kematian itu sendiri. Dan mengapa kita para gelandang tak memikirkan hal itu? Oh iya, keluar kami tadi dari sini. Kebetulan Bang Beca kenalan kami lewat. Apa? Kebetulan katamu. Ya pasti sudah sejak lama mereka menantikan kalian. Kenapa kamu ngos-ngosan seperti itu? Apa kau tidak tahu? Mereka dengan Bang Beca itu telah membentuk suatu usaha yang namanya Becak Komplit. Becak komplit. Kalau tidak salah sih, di restoran yang besaran sedikit, itu mah namanya apa sih? Bifta Komplit, ya, Bifta Komplit. Beef stick komplit, kek. Oh, Bifta Komplit. Ya, baru-baru ini juga aku baca di koran ada tulisan tentang Patriot komplit. Komplit semua. Sekarang makin serba komplit. Iya. Tapi kok rasanya makin kurang saja ya? Iya ya kek. Tapi apa itu becak komplit? Ya becak komplit dengan wanitanya. Untuk pelesir. Malahan Bang Beca telah komplit mengatur di mana tempat pelesirnya, uang sewanya, ongkos angkutannya, dan seterusnya. Pokoknya komplit semuanya. Sang tamu tinggal membayar biaya yang komplit itu. Kok persis seperti kakek dulu jadi kasih kapal ya? Kalau tidak salah, pembayaran serupa itu namanya apa sih? Apa, kek? All in, iya, all in. Semua sudah terbayar. Dari mulai ongkos sewa hotelnya, terus ongkos makan dan juga mabuk-mabuknya. Bahkan
Ada ongkos kita bisa memilih wanitanya. Terus kita diantarkan naik taksi supaya tidak terlambat naik kapal. Tapi pembayarannya harus dibayar ke siapa itu? Kan sudah dibilang ke si Bang Beca. Saham dia yang paling besar. Oleh sebab itu, dia yang berhak menentukan berapa yang diterima si wanita. Adil gak dia? Bergantung bagaimana Bang Becanya. Tapi jangan lupa, dagangannya kadang tidak laku, walaupun dia sudah muter-muter beberapa kali. Dan dalam hal demikian, Bang Beca sering beri pinjaman pada si wanita. Kalau dia tidak punya uang, melarat dia. Ya, itu si lumrah. Ya, tapi ada loh. Ku kenal Bang Beca yang jadi kaya raya dengan usaha seperti itu. Masa sih? Iya. Malahan dia punya kenalan dengan 10-20 wanita. Dia juga punya hubungan rapat dengan pelayan-pelayan hotelnya. Jadi semacam loveran pelosiran. Nah, iya. Dia sudah punya mobil. Dia dirikan rumah gedung di kampungnya. Baru-baru ini juga dia mendirikan lagi satu rumah yang mentereng di kota ini. Dan kabarnya bulan depan dia bakal naik haji. Wah, dari uang lendir. Uang lendir ataupun bukan, pokoknya dia bisa naik haji. Dan sepulang nanti dia dari sana, dia berhak pakai sorban, pakai peci, minum air jam-jam, Minum air jam. makan kurma. Kalau dia mau, kira-kira dia itu haji sungguhan atau bukan ya? Ih, jijik ah. Jijik atau tidak jijik, najis atau tidak najis, ya lendir atau tidak lendir, pokoknya dia adalah haji anu, titik. Tapi emangnya nggak ada peraturan untuk melarang orang seperti itu pergi ke tanah suci ya? Aduh, dik. Kurasa tidak pantas melarang orang melakukan ibadahnya. Ya, urusan lendir atau najis itu semata-mata urusan dia dan Tuhannya, bukan dengan panitia haji. Ya, kukira Tuhan memandang persoalannya kira-kira begini. Untuk masalah lendirnya, dia jelas berdosa. Tapi untuk ibadahnya, dia melakukan kebaikan, pasti mendapatkan pahala. Ya, yang mana yang lebih berat timbangannya, hanya Tuhan yang tahu. Jelas itu tidak dikatakannya kepada kita, kan? Nah, oleh sebab itu, kenapa pula kita harus ikut-ikutan mencampuri urusan Bang Beca yang naik haji itu di dunia kita ini? Kalau kita ketemu di jalan, tidak ada salahnya kita berkata, "Selamat sore Pak Haji." Lalu, apakah rokok yang dia tawarkan kepadaku harus kutolak? Hanya gara-gara mungkin hati kecilku berkata pada saat itu, "Awas, rokok itu dibeli dari uang lendir." Tidak, rokoknya akan kuterima. Jika enak, akan kunikmati. Tapi jika tidak, akan kubuang ke jalanan. Ya, kira-kira seperti itulah aku memandang persoalannya kayak. Persis seperti tukang jagal sapi. Kok jagal sapi? Iya. Ini daging masuk. Ini tetelan juga masuk. Oh, ini lemak juga masuk. Tapi itu apa? Daging bukan, tetelan juga bukan. Alah, buang sajalah ke kali. Tidak ada tempat buat ucus dan juga babat. Kakek sudah kelewat ngelantur. Ina, lanjutkan kisahmu tentang Ani tadi. Memangnya masih ada kelanjutannya? Kak Ani rupanya sudah ditunggu langganannya. Itu loh, Babah Gemuk yang punya pabrik nih. Kok langganan? Iya, sudah 3 bulan mereka kenalan terus langganan. Nah, Babah itu demen betul sama dia. Katanya, Kak Ani persis istrinya.
almarhumah. Sudah meninggal ya. Iya. Dan Baba itu sudah lama minta ke Ani supaya mau kerja sama dia. Kok kerja? Ya kerja bang, sekedar mengurus dia dan anak-anaknya saja. Alah, mengurus anak. Memang anaknya berapa? Seingatku 16. 16. Mati si Ani kalau 16. 16 kek. Dan di samping itu, ya kerja rumah tangga biasa lainnya bang. Babu komplit dong. Babu komplit. Ngepel. Tapi itu hanya sekedar. Babah-babah pintar juga ya. Woi, jelas lah kek. Babah-babah kan biasanya pintar-pintar. Kalau di koran sih namanya X apa kek? Allah, pokoknya waktu belakangnya muncul kata Derlong Parlo. Iya. Derlong Parlo. Kakek. Begitu tuh. Kalau hanya membaca sobekan-sobekan koran saja. Itu pun yang diterbangkan oleh angin. Lalu kakek memungutnya. Kemudian dibaca. Kakek. Tapi kek, kira-kira apa arti dari kata yang kakek ucapkan tadi? Kalau tidak salah sih, manusia dihisap manusia. Jempol kek. Iya, jangan anggap enteng mantan klasik apa. Kalau calon klasi, bagaimana kek? Calon klasik. Ya. Iya, adalah makhluk yang paling bahagia malam hari ini. Sudah. Ina, lanjutkan kisahmu tadi. Pada. Singkatnya, ketika mereka sedang Apa? Pelesir. iya di tempat mereka yang biasa, tapi tiba-tiba ada razia bang. Razia. Iya, razia oleh polisi. Kami yang sedang berada di luar sempat lari, tapi Kak Ani dan si Baba tertangkap basah. Mereka kami lihat digiring ke truk terbuka. Iya, bersama sekian banyak lagi kek, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, berdasarkan yang sudah-sudah, kami menduga mereka pasti dibawa ke seksi polisi. Jadi kami pergi ke sana. Loh, kok kalian pergi ke sana? Bang Beca mau menerangkan kepada polisi kalau dia adalah suami Kak Ani, Bang. Sejak kapan? Hanya dengan jaminan seorang suami saja. Perempuan yang dirazia begitu bersedia polisi melepaskannya. Iya, tapi sejak kapan Bang Beca itu suaminya si Ani? Namanya juga Beca komplit, Bang. Pasti dia punya surat-surat kawinnya. Nah, betul. Itu termasuk dalam servis perseroan mereka. Becak komplit itu. Suaminya sekedar untuk keadaan darurat saja. Suami razia berarti ya. Suami razia. Tapi kali ini Bang Beca tidak perlu lagi menaruhkan jasa baiknya. Loh, Di depan polisi, si Baba meminang Kak Ani. Dan di depan polisi juga, Kak Ani berkata iya. Dan aku sangat senang atas keputusan Kak Ani itu. Biar dengan babah gemuk gituan sekalipun, entah memang dia licik, entah Kak Ani yang kurang seksama. Tapi setidaknya sekarang dia punya kedudukan tetap, punya alamat tetap. Iya, punya kartu penduduk tetap.
Dan aku pun ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Aku telah mengambil keputusan untuk diriku sendiri. Aku telah terima lamaran Bang Beca itu. Loh, Bang Beca itu? Aku tahu, Bang. Abang sudah lama tak menyukai dia. Tapi sekiranya aku menyerahkan diri kepadamu, apa yang dapat kau berikan padaku, Bang? Kata siapa aku bakal terus-terusan begini? Dan di kolong jembatan ini. Abang selama ini telah banyak bercerita kepadaku tentang masa depan, tentang cita-cita, dan juga tentang bahagia. Tapi abang tak pernah ingin menebus kata-kata itu dengan perbuatan. Terus terang saja, Bang, aku memang selalu mengagumi ucapan-ucapan abang. Sungguh dalam-dalam maknanya. Dan dengan mana kau mengatakannya, sungguh lain dari yang lain, Bang. Bermalam-malam aku tergolek di samping abang, melanturkan angan-anganku yang nerawang entah kemana. Sekiranya betullah semua yang telah aku jatuh ini, aku pastilah jadi wanita paling bahagia di dunia, Bang. Tapi dengan hati yang pedih, aku dari hari ke hari melihat dan mengalami bahwa semua ucapan abang itu bakal tetap tinggal cuma kata-kata saja. Abang gampang berbuat sesuatu. Abang adalah manusia hayal dan kata-kata semata. Masih ada harapanku, Bang, bahwa kau membuka dirimu sebagai seorang pengarang. Tapi apa kecewanya aku melihat engkau menghamburkan kerangka karangan itu dalam percakapan kecil, percakapan yang menjemukkan di kolong jembatan ini. Iya, kolong jembatan ini telah membunuh tokoh pengarang dalam dirimu itu, Bang. Dan aku seorang gelandangan biasa yang selalu diburu oleh kenangan buruk di masa lampau. Aku tak mampu lagi mencerna kata-kata itu sebagaimana mestinya, Bang. Bagiku kau adalah seorang aneh. Kau tidak tak kurang dari seorang parasit. Dan bila tadi aku menerima lamaran Bang Beca itu berarti belum tentu aku mencintainya, Bang. Karena pada hakikatnya aku masih tetap mengagum kata-katamu. Tapi juga, Bang, aku lebih gantung akan kepastian, kenyataan dan juga kejelasan. Bukannya aku tak sadar bagaimana nasib istri seorang Bang Beca.
dia yang sudah tua, yang tak kuat lagi menarik mejanya. Batuk-batuk darah. Tapi itu semua aku terima, Bang. Demi dapatnya aku sebuah kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk yang bagiku berakhirnya segala yang tak pasti. Berakhirnya rasa takut dan dikejar-kejar saat polisi datang ke tempat rahasia kita, Bang. Membawa kita ke tutup terbuka dan neraka-neraka terbuka yang mereka sebut sebagai taman kerja bagi kaum tunakarya. Gambar kita dimuat besar-besar di koran. Tapi kemudian koran-koran bungkam saja atas penderitaan yang kita terima di sana. Kemudian kita berusaha lari dari sana. Untuk apa, Bang? Untuk terdampar lagi di tempat seperti ini? Tidak, Bang. Mulai sekarang aku ingin tidur kunyinya. Tak lagi sebentar terkejut bangun. Basah kuyup oleh keringat dingin. Barang-barangku kutinggalkan semuanya di sini. Pakai jika berguna untuk kalian. Jika tidak, kiranya kalian buang saja. Selamat tinggal, Bang. Selamat belajar. Semoga maafkan bila ada kata-kataku yang salah, Bang. Aku pun demikian terhadapmu, Nak. Kek, semoga kita tidak pernah bertemu lagi, Kek. Ina, begitu bencinya kau sama kakek. Sudahlah, kuharap aku bisa melihat anak-anakmu yang montok lewat kolong jembatan ini bersama suamimu. Nah, cepatlah. Dan kau, Bang, selamat tinggal. Harap kau datang memaafkan dan memahamiku.
terakhir kau, Dik. Maafkan bila aku ada melukai hatimu. Jika boleh aku memberi nasihat kepadamu, pandanglah kami satu persatu yang ada di sini ini, Dik. Kemudian pandanglah keadaan yang dapat disajikan kolong jembatan ini. Besok pagi pulanglah untuk kamu. Ini, ambillah semua uangku. Kiranya untuk ongkosmu dan bekerja jalan cukup juga. Cepatlah, Dik. Jangan sampai kamu hidup iklim gelandangan ini. Sekali kamu hidupnya, kau takkan dapat lagi melepaskan dirimu. Ya, agar kau terjamin sampai ke rumahmu dengan selamat, aku percayakan kepada si Pincang agar dapat mengantarmu pulang. Uang untuk ongkos pulang perginya biar aku yang tanggung. Nih, sisa persekotku tadi, ambillah. Aku tak butuh apa-apa lagi di kapal. Aku tak butuh uang. Ternyata laki-laki gak sabaran juga ya. Nah, ayo cepat. Nanti suamimu diambil orang. Ayo cepat. Selamat tinggal, Eternal Erohenoku. Kenapa abang ini harus pulang pergi mengantarkan aku? Apa maksudmu? Maksudku begini, Kek. Apa salahnya abang ini mampir sebentar di kampungku sambil istirahat? Siapa tahu ada kerjaan yang cocok untuknya. Kakek setuju. Tapi apakah orang tuamu memperbolehkannya ya? Aku pikir orang tuaku setuju dia di sana. Berarti si Pincang bakal bekerja dengan kaki pincangnya dong. Iya, Kek, di sawah. Ya, aku setuju. Siapa tahu setelah orang tuamu melihat bakat-bakat yang dimiliki si Pincang, siapa tahu dia bisa diangkat menjadi menantu. Siapa yang tahu? Menantu. Apa kau tidak punya tenaga untuk menjadi menantu? Menantu siapa? Alah, kau lupa kata si Ina. Hah? Umurmu sudah matang seperti ini.
inilah saatnya yang tepat untuk kau pergi dari sini. Kau dengarkan baik-baik anak-anakku. Sudahlah, jangan bohongi dirimu dengan kerangka-kerangka kata-katamu yang mengawang itu. Mulai sekarang reguklah. Kesempatan bakal hadir di hadapanmu. Entah begitu kata Sina. Nah, besok pagi kau pergi bersamanya ke stasiun kereta api. Antarkan dia baik-baik ke rumahnya. Ya, selepas itu kau tinggal mainkanlah perananmu sebagai lelaki yang baik. Ingat, kalau kau tak baik, kau bakal ditendang oleh calon mertuamu. Malam hari ini kita dipenuhi dengan perasaan yang aneh, sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak. Tapi baik juga kok kalau kita beristirahat sebentar, sebab malam juga sudah larut dan matahari esok akan mengantarkan kita semua. Bahkan ada yang pergi belayar. Nah, tidurlah supaya esok kalian tidak terhuyung-huyung, tapi tetap tegap-tegap pada tempatnya. Pakai duluan ya. Biarkan mereka berdua. Iya, mengapa aku begitu bodoh? Kalian mau kemana? Apa maksud kalian? Tidak, hanya bermaksud baik. Tidak, aku tidak mau. Tidak mau apa? Maksud, aku tidak mau memulai dengan cara yang kalian anjurkan tadi secara diam-diam. Bila benar nasibku akan menempuh jalan yang lebih baik, seperti yang kalian dengarkan tadi. Entah kalian sungguh-sungguh atau hanya ingin memperolok-olok aku untuk kesekian kali. Siapa yang memperolok? Baiklah, bila kalian menghendaki aku memulai hidup baru, mengapa kalian tak biarkan aku memulainya dengan hal baik? Siapa yang menyuruh kamu mulai tidak baik? Kalian barusan dengan anjuran kalian yang tidak senonoh tadi. Loh, tidak senonoh bagaimana? Malah pura-pura lagi. Apa maksud kalian dengan masuk ke dalam, membiarkan kami berdua di sini? Ya sudah, maaf. Syukur kalau kau mau mulai dari hal baik. Iya, aku telah bertekad ingin memulai segala-galanya dengan benar-benar suci dan bersih. Besok aku akan mengantarkannya pulang ke kampungnya, tapi dengan tidak sedikit pun anggapan sebagai calon menantu. Apa alasanku menganggap begitu saja bahwa orang tuanya bakal secara otomatis bakal menerima aku sebagai menantunya? Kemungkinan mereka untuk menolak aku tetaplah ada, dan baiknya sejak semula diperhitungkan. Ya, aku memang ingin ke sana, tapi dengan patokan bermula. Aku ingin kerja, kembali merasakan keutuhan dan kedaulatan tubuhku di bawah teriknya matahari. Dengan kesadaran bahwa butir-butir keringatku yang mengucur itu adalah taruhanku untuk sesuap nasi yang halal. Soal menantu, kawin, cinta, sebaiknya aku tidak memikirkan hal itu dulu. Kerangka-kerangka yang Ina sebutkan tadi akan aku kubur, setidaknya untuk sementara.
Aku ingin mengembalikan seluruh kedirianku pada kesegarannya semula. Yang dulu, entah berapa puluh tahun yang lalu sudah hilang karena salahku sendiri. Aku harap dia maupun orang tuanya sudi menerima aku dalam kerangka persoalan seperti ini dan tidak menganggap aku lebih dari itu. Aku datang ke sana sebagai pelamar kerja, pelamar keadaan dan hidup yang lebih baik. Ya, sudah tentu mereka berhak menolak lamaranku.